Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngomelin Peleners. Oke, pada sore hari ini di podcast kita selalu kedatangan narasumber yang oke-oke ya. Pada sore hari ini kita kedatangan sesuai dengan tema kita nih, Ngomelin Peleners. Udah pada tahu arti Ngomelin Peleners? Ngobrol milenial. Nah, untuk kesempatan saat ini kita kedatangan milenial beneran nih. Kemarin kan beberapa segmen kita milenial di zamannya ya. Tapi nah untuk kali ini kita kedatangan tamu istimewa milenial dari UJBT, Mas Arda. Selamat sore. Baik. Kali ini kita akan membahas tentang PTB. PTB itu apa ya? PTB itu adalah pemain. Kok pemain? Apa Mas? Pegawai. Nah, maksudnya itu pegawai tugas belajar. Oke. Sebelum kita mulai untuk intinya ya, kita akan membahas tentang apa aja sih pegawai tugas belajar itu apa? Kiat-kiatnya apa? Nah, ini nih. Kali ini narasumber kita yang akan menjelaskan tentang semua hal untuk PLNers yang mau belajar lagi, yang mau menggali ilmu lagi di luar sana. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya, yang belum kenal sama milenial kita di samping saya ini. Silakan, selamat sore Mas Arda, bisa perkenalan diri dulu. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore PLN semuanya. Nama saya Arda. Sekarang saya di Hartrans UITJBT barengan dengan Mbak Ayu. Dan kebetulan di tahun ini saya akan berangkat sebagai siswa PTB PLN di tahun 2023. Alhamdulillah. Ini buat ini nih, biar teman-teman semua ini ya tertarik, ada semangat gitu. Oke, di UJBT ini udah berapa tahun Mas? Kebetulan saya baru tahun lalu ya gabung di UITJBT. Oh, oke. Saya masuk UITJBT April 2022. Sebelumnya saya di P3B Sumatera. Oh, jauh ya, kok jauh. Aslinya mana nih Mas? Asal dari Surabaya. Oh udah ya. Sama ya, kita melalang buana nih dari Sumatera ke Jawa Tengah. Terus nanti kalau Mas Arda lebih jauh lagi nih. Mau tugas belajar di mana Mas? Kebetulan saya berangkat ke Swedia. Wah, boleh nih teman-teman tuh yang mau berangkat ke Swedia, yang mau berangkat ke luar negeri manapun ya. Apa namanya Mas? Ininya kuliahnya, nama kuliahnya? Kampusnya di Kampusnya? KTH Royal Institute of Technology. Oh, Royal Institute of Technology. Oke. Baik. Nah, itu ya untuk para PLNers yang mau yang ingin nih pengen banget belajar lagi, menggali ilmu tentang listrik juga kali ya Mas ya? Belajarnya tentang PLN. Oh, masih tentang PLN. Gak jauh-jauh dari PLN ya tugas belajarnya ini. Ya, yang mau tahu nih kiat-kiat apa aja, yang mau dipersiapkan apa aja, stay tune ya di podcast kita kali ini dengan narasumber kita, milenial kita ini, milenial with JBT. Stay tune terus, kita dengarkan kiat-kiat apa aja sih yang akan dipersiapkan, mungkin apa yang dipersiapkan untuk biar lolos, apa mentalnya atau apa semua ya Mas ya. Oke, kita langsung bahas aja. Mas Arda ini pendaftarannya kapan Mas? Mungkin dari awal kali ya. Oke, siap. Mungkin saya jelaskan sedikit dulu ya buat teman-teman PLNers yang sudah S1 dan ingin melanjutkan S2 atau lanjut kuliah bahkan S2 ataupun S3. Untuk sekarang memang PLN lagi buka kesempatan banget nih. Jadi
sejak tahun 2022, 2023 sampai nanti di tahun 2025 target untuk meningkatkan kompetensi dari PLN pusat tuh banyak banget. Jadi di angkatan saya sendiri, saya lolos di tahun 2002 itu ada sekitar 120-an orang yang sudah PTB di dalam negeri dan 30 orang yang ke luar negeri. Wah, tepuk tangannya dulu dong. Mana nih tepuk tangannya nih? Itu berarti 30 orang ya dari 100? Total berarti 150-an lah. Wah, sekitar itu. hebat. Mas Arda ini termasuk 30 besar nih ya yang berkesempatan untuk sekolah di luar negeri ya Mas ya. Iya, Sisanya di dalam negeri ya. Di dalam negeri itu biasanya di mana Mas? Maksudnya Jawa, di Sumatera. Kalau di dalam negeri ada beberapa kampus top nasional ya, ada ITB, UGM, ITS, UI, kemudian juga ada kampus internasional juga, Monash University. Monash University. Iya, Oh, Monash University yang oke. ada di Jakarta. Kampus internasional ya. Iya. Oh ya, banyak juga ya berarti ya. Untuk pendaftaran itu pilihan ini universitasnya, kampus-kampusnya tuh beragam ya, Iya. sesuai sama ini bidang. Sesuai sama bidang. Oke. Jadi kita dikasih topik-topik riset yang sesuai dengan arah perkembangan PLN gitu ya. Mm-mm. Dan di situ nanti ditentukan universitas mana yang sesuai dengan bidang yang kita pilih. Oh, untuk rekrutmen ya judulnya ya. Seleksi. Oh, seleksi, oke. Seleksi PTB waktu zamannya Mas Arda 2022. Berarti 2022. mulai kapan tuh Mas ceritanya Mas? Maksudnya teman-teman PLNS sih kali mau tahu berapa lama sih atau apa sih yang dipersiapkan sebelum seleksi itu gitu? Kalau sebelum seleksi, sebetulnya saya sudah persiapan sejak tahun 2021 ya. 2021 emang kebetulan saya memang punya cita-cita untuk lanjut studi S2. Jadi 2021 saya sudah mulai mempersiapkan bahasa Inggris, kemudian sudah mulai apply kampus di luar negeri. Wah. Terus kebetulan di Februari 2002 itu PLN buka untuk seleksi PTB. Nah, sampai saat itu waktu itu masih belum tahu nih bisa keluar atau enggak. Jadi atau memang PLN hanya untuk kerjasama yang di kampus-kampus dalam negeri saja. Dan waktu itu saya tetap lanjutkan untuk luar negeri karena kalau memang nggak PLN ya LPDP kan bisa. Apa itu Mas? Beasiswa dari luar PLN lah. LPDP. LPDP. Ya. Panjangannya apa Mas? Biar teman-teman nih saya LPDP itu pribadi juga sebenarnya nggak tahu siapa itu. LPDP. lembaga. Oh, tentang Intinya sama juga beasiswa untuk luar oh. negeri yang diadakan oleh Kementerian Keuangan kalau Hmm. LPDP. Hmm. Nah, ternyata di akhir seleksi itu PLN tanya nih siapa sih yang sudah punya LOA dari kampus luar, dan saya masukkan LOA saya dan ternyata dari PLN disetujui untuk dilanjutkan di kampus luar negeri. Oh. Waktu pembukaan nih berarti Februari 2022 ya. Iya. Itu berarti kita milih ya, milih Iya, pilih pengen kampus apa topik, gitu atau iya. topiknya Lebih dulu. ke arah topik sih. Oh, lebih ke arah topik. Berarti topiknya itu juga berarti sudah ada ini ya, sudah ada batasan. Sudah ditentukan oleh Ditentukan. PLN. Itu ada di keputusan direksi atau peraturan direksi, saya lupa detailnya. Cuman itu sudah ada banyak sekali topik yang akan diizinkan untuk S2 gitu. Oke, berarti kita tinggal yang ingin ya teman-teman PLNers yang mau nih berkeinginan untuk melanjutkan studinya, berarti itu sudah ada ini ya pilihan ya Mas ya. Iya. Intinya topik-topik yang akan dilanjutkan. Akan kita tuju itu harus sesuai dengan arah perkembangan PLN, kurang lebih seperti itu. Oke. Akhirnya Mas Arda milih apa nih yang ini? Kalau saya di Smart Electrical Network and System itu lebih ke smart grid ya, kalau di kita bahasanya smart grid. Sorry batuk dulu. Waduh, nggak ada minum nih, mana nih minum. Jadi itu lebih banyak ke operasi sistem, bagaimana kita mengatur sistem dengan penetrasi renewable energy. Dan ini tentunya sesuai dengan arah PLN ke depan ya, bagaimana kita juga ada target untuk mengurangi karbon dan ya ke arah situlah. Jadi dinilai sesuai oleh
direksi waktu itu untuk bisa dilanjutkan studinya seperti itu. Oke. Kalau ini ya Mas ya, sharing-sharing ya. Jadi kalau misal kita menentukan topik itu tuh harus berdasarkan misal nih basic ini nggak sih Mas, kuliah terakhir nggak sih Mas? Atau bebas? Sebetulnya sih tidak harus sesuai ya. Beberapa teman ada yang ke arah manajemen atau ke aset dan lain sebagainya. Tetapi biasanya di kampus-kampus di mata kuliah, bukan mata kuliah ya, program S2 itu ada persyaratan. Jadi tidak semua background bisa masuk ke program tersebut. Oke, berarti kita untuk PTB ini tetap ini ya Mas, tetap ada background ya. Mas Ardian ini backgroundnya elektro ya. Iya, Nanti betul. mengambil program di lebih ke Renewable renewable energy. energy gitu. Kayak EBT gitu kan sih Mas? Iya, betul Bener ya? sekali Mbak Ayu. Oh iya. Jadi masih satu jalur lah antara kuliah saya, kemudian pekerjaan di PLN, dan nantinya di S2 juga masih kalau saya kebetulan sih inline semua seperti itu. Berarti nanti tesisnya ngambil tentang itu ya? Iya, smart grid kan. Smart grid, bukan smartness ya. Bukan. Smart grid. Ke Kalau smart grid smartness itu apa ada yang Mas? punya. Uh, Smart grid itu intinya adalah bagaimana pengaturan operasi itu sudah lebih smart ya, lebih cerdas. Jadi lebih banyak sistem otomasi nanti dan uh, ya dan lain sebagainya Tentang lah. inilah Lebih ya, banyak otomatisnya sistem. lah. Intinya kan Iya, kita nih semakin tahun semakin harus ada pembaruan ya. iya. Kayak EBT itu apa panjangannya? Energi baru Nah, terbarukan. energi baru terbarui. Jadi segala sistem, segala ya samalah kayak inilah kita balik lagi ya ke budaya. Kita kan ada budaya ya Iya, di WIT ini. Itu kan untuk apa sih biar kita nih karena kita juga banyak milenial ya. PLN ini harus berubah dan lebih maju gitu ya Mas ya. betul sekali. Lebih baru terbarukan gitu Lebih kayak baru EBT. dan terbarukan. Terbarukan. Oke. Ngomong-ngomong ini keluarga ikut nggak Mas? Keluarga alhamdulillah ikut. Oh iya dong, masa jauh-jauh nggak ditemenin nih. Jadi sedikit bocoran aja buat teman-teman di sini, kalau beasiswa PLN itu meskipun secara resmi tidak menyebutkan untuk bisa membawa keluarga, tetapi sudah dihitung sedemikian rupa sehingga kita bisa mengajak keluarga untuk berangkat juga. Berarti ini ya PLN ya pastilah ya memikirkan kita kan Iya, pasti udah berkeluarga ya memikirkan untuk kalau misal keluarga ikut gitu ya ikut menemani gitu ya teman-teman PLNers berarti jangan takut nih kalau mau rencana mau belajar lagi ya Mas ya. Waduh takut nih nanti keluarga ditinggal 2 tahun ya Mas ya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu di mana aja? Setahun? Saya setahun di Swedia, setahun lagi di Belanda. Waduh enak nih. Jalan-jalan terus ini Mas ya. Jangan dibongkar di sini. Jangan dibongkar di sini. Loh, itu buat semangat loh Mas. Oh, Maksudnya iya. kan kita biar bisa tahu nih lingkungan apa sih dunia luar ya kan di luar Indonesia biar tahu ada apa aja sih. Mungkin nanti ini ya belajar juga di sana untuk energinya gitu kali ya lebih Iya, belajar juga ke akan sini. ke arah sana juga. Jadi bagaimana kita melihat PLN-nya Swedia sama PLN-nya Belanda itu seperti apa sih? Oh iya iya di sana sebutannya apa Mas PLN? Saya Ada ya? bahasa sana Mbak. Bahasanya PLN bahasa Sweden lokal gitu sana. kali ya. Bisa rekrutmen PLN Sweden. Oke baik kayaknya kita nggak perlu berlama-lama ya. Eh, Intinya ini aja deh Mas Arda kita kasih ke teman-teman PLNer sih Mas kiat-kiatnya apa yang harus disiapkan apa nih Mas kecuali apa ya Mas kecuali mental ya mental mah harus ya. Kalau mental Monggo harus. Mas. Jadi buat teman-teman PLNers yang ingin lanjut studi S2 ataupun S3 dari beasiswa PLN, yang pertama pasti disiapkan dulu, kalau saya sih bahasa Inggrisnya dulu ya, karena itu syarat utama untuk seleksi di kampus. Jadi bahasa Inggris biasanya kalau sudah bahasa Inggris aman, yang lain-lain bisa menyesuaikan. Kemudian dipastikan lagi kampusnya itu masuk, kalau PLN syaratnya 200 besar dunia ya. Jadi kita pilih kampusnya
dan juga jangan lupa kesesuaian bidang studi dengan arah transformasi PLN seperti itu. Kalau sudah semua lengkap ya silakan diajukan ke HTD kali ya. Divisi Kalau ada ini ya, talenta ada rekrutmen ada ya. seleksi lagi. Ini intinya itu tadi bahasa Inggris ya teman-teman, jangan lupa karena kita juga nggak melulu di Indonesia ya untuk seleksinya itu kan pilihan kampusnya banyak, Indonesia, dalam negeri dan luar negeri. Terus kalau untuk bahasa Inggris berarti kita tes TOEFL ya Mas? Maksudnya les TOEFL gitu. Kalau saya iya, tapi saya pakainya IELTS ya bukan TOEFL, tapi bebas sih sebenarnya mau pakai TOEFL atau IELTS. Intinya bahasa Inggris lah ya. Bahasa internasional lah ya. Itu meskipun kita mau ke luar negeri atau mau di dalam negeri itu juga termasuk persyaratan ya Mas? Termasuk TOEFL. persyaratan. Oke. Baik, alhamdulillah percakapan kita ngomel-ngomelin tentang PTB, pegawai tugas belajar, sore ini oleh narasumber kita milenial dari UJBT Mas Arda. Buat semoga bisa untuk motivasi teman-teman PLNers di luar sana yang mau melanjutkan studinya, yang mau menggali ilmu lebih dalam, khususnya untuk PLN ya, untuk kemajuan PLN nih. Oke, sebelum kita tutup nih, Mas Arda, ini kan rencana akan pergi bulan Agustus ini ya. Iya. Udah mau pergi aja nih, udah mau sekolah. Ada ini nggak Mas? Ya kata-kata untuk UJBT silahkan. Mungkin secara umum aja ya buat teman-teman di UITJPT, selama saya bergabung di sini 1,5 tahun kurang lebih, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, kemudian kekeluargaannya juga cukup erat di sini hubungannya, jadi kalau saya sih pribadi nyaman sekali ya di Bandung gitu ya. Ya memang ya karena ada karir journey yang lain yang harus saya tempuh. Mungkin buat teman-teman UITJBT ya semoga semakin solid lah, solid, kemudian KPI-nya juga tercapai ya. Jadi bisa mensukseskan target elektrifikasi nasional maupun target-target PLN. Oke, udah cukup banyak ya yang diberikan oleh Mas Arda untuk kita teman-teman PLN. Insight-nya sangat banyak, kiat-kiat untuk melanjutkan studinya. Terima kasih banyak Mas Arda. Semoga sukses di sana, sehat-sehat untuk keluarga juga. Salam buat keluarga ya Mas ya. Semoga di sana lancar sekolahnya. Nanti juga si kecil betah ya di sana. Bisa-bisa dilanjut ya Mas ya. Oke teman-teman PLNers, terima kasih sudah mengikuti podcast kita sore hari ini dengan narasumber milenial kita dari UJBT Mas Arda. Sampai jumpa lagi di segmen-segmen ngomelin PLNers selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih banyak Mas Arda.